Shalom semua. Kita langsung buka firman Tuhan saja, karena firman-Nya cuma sepotong saja sedikit. Saya yakin kita semua sudah sering mendengarkan firman ini, dan kita baca dalam keadaan berdiri karena cuma 3 ayat. Saya pilihkan firman buat kita pada hari ini, Jumat Agung, di Yohanes 19 ayat 16b sampai ke ayat yang ke-18. Yohanes 19, Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai ke ayat yang ke-18. Kita baca semua bersama-sama. Yang belum dapat bisa lihat di LCD saja. 1, 2, 3. Yesus disalibkan. Sama-sama. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menybelah, Yesus di tengah-tengah. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan dulu dan silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Baik, saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk membagikan firman bagi kita semua di Jumat Agung ini. Dan ini judul dari firman yang ingin saya bagikan adalah Dia dikutus supaya aku diberkati, atau Dia dikutus supaya kita semua yang percaya kepadanya diberkati oleh Tuhan. Amen. Saya yakin ini firman sudah sering kita dengar dan sudah sering kita bacakan sama-sama. Dan kita akan belajar bagaimana Yesus itu menerima semua kutukan dan penghinaan yang harusnya sebenarnya kita yang menerimanya. Tetapi Dia menanggung semuanya itu supaya kita diberkati. Nah, saya akan bagi firman ini dalam beberapa poin. Yang pertama adalah Dia disalibkan di suatu tempat yang bernama Golgota. Di ayat 17 itu berkata, di suatu tempat dalam bahasa Ibrani-nya adalah Golgota. Nah, Golgota ini sendiri adalah bahasa Ibrani atau Aramaik dari tempat yang artinya Tengkorak. Kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, di tempat lain disebut tempat ini bernama Kalvari. Artinya apa? Sama, artinya adalah Tengkorak, tapi dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani-nya Gulgolet atau Golgota. Nah, mengapa dinamakan Golgota ini? Ada 3 alasan yang saya temukan. Alasan yang pertama ada suatu tradisi kuno mengatakan bahwa sebelum zaman Kristen, mereka menemukan suatu tengkorak yang mereka percaya sebagai tengkorak dari Adam atau manusia yang paling pertama. Alasan yang kedua adalah, mohon maaf mungkin ada sedikit kesalahan. Yang kedua dikatakan tempat ini bernama tengkorak karena di situ adalah tempat eksekusi mati bagi para tahanan atau penjahat-penjahat Romawi. Sehingga di situ ada banyak jenazah-jenazah, mayat-mayat dan tulang belulang, dan bahkan banyak tengkorak-tengkorak kepala yang ada di tempat situ. Makanya disebut dengan nama tengkorak. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga adalah karena tempat ini bentuknya seperti tengkorak atau kerangka kepala manusia. Mungkin semua pernah belajar biologi, mengerti bentuknya seperti apa. Nah, dari ketiga alasan ini saya cenderung ke alasan yang ketiga. Karena kalau alasan yang pertama, kalau diingat bagaimana mungkin Nabi Adam atau manusia Adam ini bisa ditemukan kepalanya di Palestina atau tanah Kanaan. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, Taman Eden atau Firdaus itu bisa diperkirakan berada di negara Irak sekarang. Bahkan kalau sampai ditemukan pun bagaimana mereka mendeteksi bahwa itu adalah tengkorak Adam. Kita juga ingat dunia pernah mengalami suatu bencana besar yang bernama air bah zaman Nuh. Pasti sangat sulit untuk mempercayai atau meragukan poin yang pertama ini. Yang kedua adalah alasan yang kedua saya kurang begitu setuju, karena orang Yahudi itu punya suatu aturan bagaimana mereka itu najis dengan namanya mayat atau tulang belulang, sehingga mereka tidak mungkin membiarkan sesuatu tempat berada dengan kondisi tulang belulang yang sangat banyak di sana. Dan poin yang ketiga adalah saya lebih condong kepada poin yang ketiga ini karena beberapa foto yang saya temukan itu memang bentuknya seperti tengkorak manusia. Ingat ya,
kita temukan dalam kitab itu tidak pernah disebut bukit. Tidak ada pernah kata bukit tengkorak atau bukit Golgota, tidak ada. Hanya karena Alkitab menggambarkan tempat itu di atas ketinggian bisa dilihat banyak orang sehingga kita menafsirkannya itu bukit. Tapi tidak ada penjelasan spesifik bahwa dia bernama bukit Golgota. Nah, di zaman sekarang ini di Israel sendiri ada dua tempat yang dipercaya sebagai Golgota atau tempat penyaliban Kristus. Ini bukan berarti Tuhan mati di dua tempat ya. Mereka percaya bahwa ada dua tempat yang dipercaya sebagai tempat kematian Kristus. Yang pertama adalah Gereja Kuburan Kudus. Ini kita semua di sini belum ada yang pernah pergi ke Israel ya? Atau sudah ada yang pernah? Woi, belum semua. Kita berdoa sama-sama, semoga kita bisa ke sana. Amin. 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 Supaya kita bisa lihat ini, oh bentuknya seperti ini. Jadi saya cari gambar saja buat kita saja biar kita bisa melihat bentuknya. Nah, yang pertama ini adalah Gereja Kuburan Kudus atau Church of Holy Sepulchre. Nah, tempat ini dipercaya oleh orang-orang Gereja Katolik Roma dan orang Gereja Ortodoks. Ini saya berikan beberapa gambar yang ada di slide. Ini adalah bentuk dari Gereja Kuburan Kudus. Ada juga keadaan di mana mereka sedang beribadah di sana. Gambar kedua itu orang-orang Katolik Romawi dan orang-orang Gereja Ortodoks itu mereka beribadah di sana. Mereka percaya Yesus mati di tempat ini. Saya tidak usah jelaskan latar belakangnya, nanti akan banyak buang-buang waktu. Nah, yang kedua, tempat yang kedua ini dinamakan Gordon Tomb atau The Gordon Calvary. Nah, tempat ini dipercaya oleh gereja Protestan, gereja Kristen. Ditemukan oleh seorang jenderal Inggris bernama Charles Gordon pada tahun 1885. Nah, kenapa saya cenderung kepada poin yang ketiga tadi, bagaimana tempat itu? Kalau kita dilihat di gambar, tempat ini memang bentuknya seperti kepala manusia. Ini kurang terlalu cerah. Itu yang bagian sebelah kanan ada dua lubang seperti mata. Nanti ini zaman sekarang karena sudah mengalami erupsi setiap tahun, pasti sudah ada perubahan. Saya cari gambarnya yang agak tua, lebih lama, bisa ditampilkan. Ya, ini slide-nya juga memang kurang terlalu jelas. Di gambar yang ketiga memang bentuknya itu seperti kerangka kepala manusia, dua bola mata dan ada lubang hidungnya juga. Nah, bagaimanapun atau apapun kondisinya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di Golgota. Entah mau percaya yang pertama atau yang kedua, faktanya memang Yesus mati di Golgota itu, di tempat tengkorak itu. Dan yang pasti Golgota ini berada di luar kota Yerusalem. Di ayat 17 tadi, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar. Keluar ini maksudnya keluar kota. Atau di ayat tentang penyaliban Yesus yang lain di Matius 27 ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, artinya apa? Ketika Yesus mau disalibkan di Golgota, dia disuruh memikul salib keluar dari kota Yerusalem. Ini sangat penting, saudara. Tanda atau tempat kata-kata keluar kota di sini sangat penting karena ini sangat berhubungan dengan hukum-hukum Yahudi. Dalam Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus dalam menderita di luar pintu gerbang. Artinya apa? Memang Golgota ini berada di luar kota Yerusalem. Nah, mengapa harus dilakukan di luar kota Yerusalem? Poin yang pertama, menurut hukum Romawi, pelaksanaan hukuman mati wajib di luar kota yang mereka diami. Ini menurut seorang penafsir yang bernama William L. Lane. Itu menurut tradisi atau hukuman orang Romawi. Yang kedua, menurut hukuman Yahudi. Ingat, yang menyuruh atau yang meminta Yesus disalibkan adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sendiri. Yesus didakwa menghujat Allah. Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Nah, hukuman Taurat atau hukuman orang Yahudi tentang penghujatan kepada Allah, hukumannya adalah hukum mati. Imamat 24, 14, 23. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar.
perkemahan. Ingat, ini zamannya Musa. Zaman Musa, mereka belum menetap di kota Yerusalem atau menetap di tanah Kanaan. Mereka, tempat lingkungan mereka tinggal itu berbentuk kemah. Jadi ketika mereka berhenti untuk beribadah, mereka mendirikan kemah. Ketika mereka mau pergi atau berangkat, mereka akan membongkar kemah itu dan melanjutkan perjalanan. Nah, di dalam zaman Musa itu dibawa ke luar perkemahan. Kalau di zaman modern di luar kota, keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Artinya ini menghukum mati orang yang menghujat Allah itu. Ayat 23. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Kita juga sama-sama mungkin ingat dalam Perjanjian Lama ada satu orang bernama Nabot. Nah, Nabot ini ketika didakwa atau difitnahkan suatu kasus bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang mengutuk Allah. Pertama Raja-Raja 21 ayat 13. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Setelah itu mereka membawa dia keluar kota. Nabot dieksekusi di luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kalau kita ingat zaman Perjanjian Baru, seorang juga bernama Stefanus. Stefanus juga difitnah menghujat Allah dan dia dilontari dengan batu sampai mati. Kisah Rasul 7 ayat 58, mereka menyeret dia Stefanus ke luar kota, lalu melemparinya. Ini sampai Stefanus akhirnya mati. Jadi Golgota itu berada di luar kota, dan hukuman Yesus yang berada di luar kota itu sangat berhubungan erat dengan hukum Taurat dan hukum orang-orang Romawi. Yesus harus mati di luar kota Yerusalem. Mengapa harus di luar kota? Timbul pertanyaan lagi. Supaya dosa dan kenajisan orang hukuman itu tidak menajiskan, tidak mencemari kemah atau kota di mana Tuhan tinggal bersama dengan umatnya. Seperti halnya beberapa minggu yang lalu bagian berkhotbah tentang orang-orang kusta, ya, kalau tidak salah. Mereka itu tinggal jauh dari pemukiman, artinya di luar kota. Mereka kebanyakan tinggal di gua-gua, di tempat-tempat yang tidak boleh bersama dengan orang-orang dalam kota. Karena apa? Kusta itu adalah kenajisan juga, sama seperti orang yang mengutuki Allah atau orang yang menghujat Allah. Itu mereka harus berada di luar kota. Bedanya kusta tidak dilempari sampai mati, tetapi orang-orang yang menghujat Allah, mereka harus dihukum mati dengan cara dirajam. Yang pertama adalah supaya mereka tidak menajiskan orang-orang yang ada di dalam kemah atau dalam kota di mana Tuhan tinggal bersama umatnya. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa Israel harus hidup di dalam kekudusan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk penyangkalan terhadap hukuman orang tersebut. Artinya apa? Orang ini bukan golongan kami. Orang ini bukan satu golongan dengan kami, orang-orang yang kudus. Artinya apa? Kalau kita baca di beberapa ayat setelah itu, Pilatus menaruh sebuah tulisan bahwa inilah raja orang Yahudi. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat protes karena mereka tidak mau Yesus menjadi raja mereka. Artinya apa? Mereka menolak Yesus itu adalah golongan mereka. Mereka menganggap dia orang yang terkutuk dan orang yang najis. Bahkan mereka memaksa Pilatus untuk dia itu harus disalibkan. Kalau kita pikir-pikir, mereka bisa saja menarik Yesus keluar kota dan melempari Yesus dengan batu seperti halnya Nabot dan Stefanus. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka ngotot Yesus harus disalibkan. Nanti kita sama-sama belajar kenapa mereka sampai ngotot seperti itu. Nah, kembali ke kematian Yesus itu di luar kota, itu sangat berhubungan erat dengan hukum Taurat. Kita baru-baru kers tentang korban keselamatan, korban penghapusan dosa. Nah, Yesus ini adalah antitipe atau penggenapan dari korban-korban yang ada di dalam Perjanjian Lama. Keluaran 29 ayat 11 sampai 14. Haruslah kau sembelih lembu
lemujatan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lemujatan itu dan kau pukul dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai, hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Tetapi daging lemujatan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini adalah gambaran Kristus adalah korban penghapus dosa. Imamat 4, 10, 12, dan 21. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Ini korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mesbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan. Lagi-lagi mengacu kepada keluar perkemahan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jadi tidak sembarangan Yesus itu bisa mati atau disalibkan di luar kota Yerusalem. Dia adalah gambaran dari korban keselamatan dan korban penghapus dosa bagi orang-orang Israel. Jadi Yesus disalibkan bukan di tempat yang biasa-biasa saja, tetapi di tempat penghukuman yang berat. Tidak seperti Nabot atau Stefanus yang hanya di luar pintu gerbang kota lalu dirajam atau dilempari sampai mati. Dari luar kota, Yesus menguduskan umatnya yang penuh kutuk dan dosa. Ada di Ibrani 13, 11 sampai 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kata keluar kota Yerusalem itu bukan suatu kebetulan Yohanes menulisnya di situ. Itu sangat berhubungan dengan bagaimana Yesus menyelamatkan, menghapus dosa umat-umatnya yang ada di dalam kota. Bahkan dia dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang yang menghujat Allah, harus mati di luar kota Yerusalem. Itu yang pertama, tentang dia mati di Golgota. Yang kedua, di ayat yang ke-18, dia mati dengan cara disalibkan. Nah, ini juga tidak kebetulan. Ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka. Ingat, sebelum disalibkan Yesus sudah mengalami banyak hinaan, banyak siksaan, banyak pukulan. Dia sudah disesak atau dicambuk. Yohanes 19 ayat 1 tadi. Mereka menaruh mahkota duri dan memakaikan jubah ungu kepadanya. Di ayat yang kedua, ini adalah sebuah penghinaan karena raja, tetapi mereka menggunakan bukan mahkota dari emas, bukan mahkota yang betul, bukan mahkota yang baik, tapi mereka menyanjam mahkota duri dan menaruh di kepala Yesus. Ini adalah penghinaan-penghinaan yang Yesus alami. Dia diejek dan ditampar di ayat yang ketiga. Bahkan dia difitnah dan dituntut hukuman dengan cara disalibkan. Jadi mereka waktu itu mereka teriak, mereka minta dia disalib, padahal Pilatus sudah menyiksa atau mencambuk dia. Dan kalau kita lihat di film The Passion of the Christ, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu disiksa seperti apa dan sangat-sangat menderita. Sudah dicambuk dan dihajar begitu rupa, mereka tetap meminta Yesus untuk disalibkan. Dan ketika dia memikul salib sampai ke Golgota, sepanjang jalan itu banyak pukulan, banyak ejekan, banyak hinaan dari orang-orang yang ada di sana. Bahkan setelah dia disalib pun, di atas kayu salib pun, mereka masih mengejek-ejek dia dari bawah kayu salib. Ini suatu penghinaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, setelah rentetan itu, dia disalibkan.
Nah, mengapa dia disalib kembali? Menurut hukum Roma dan menurut hukum orang Yahudi. Salib atau bahasanya adalah stauros, bahasa Yunani stauros adalah hukuman mati dalam hukuman Romawi. Nah, dalam hukuman Romawi, hukuman mati itu ada beraneka ragam, bukan hanya salib. Ada yang dipenggal, ada yang dibakar, ada yang diadu dengan binatang buas, ada yang ditombak, ada yang direbus dan digoreng, dan lain-lain. Tetapi ada satu hukuman yang paling memalukan bagi orang Romawi adalah salib. Memalukan sekaligus paling kejam. Saya akan membaca beberapa pendapat dari penafsir. Seorang penafsir bernama William Barclay. Dia mengatakan demikian: tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada kematian melalui penyaliban. Bahkan orang Romawi sendiri memandangnya dengan ngeri. Cicero menyatakan bahwa itu adalah kematian yang paling kejam dan menakutkan. Jadi ini kematian yang bukan biasa-biasa saja. Tacitus berkata bahwa itu adalah kematian yang tercela, hina, atau keji. Pada mulanya cara penghukuman mati orang Persia, artinya salib ini adalah bangsa Persia yang menggunakannya. Penghukuman mati bagi orang Persia bagi orang itu digunakan karena bagi orang Persia, orang Kartage kemudian mengambil alih cara ini, dan orang Romawi mempelajarinya dari orang-orang Kartage. Penyaliban tidak pernah digunakan sebagai cara penghukuman mati di tanah air mereka, tetapi hanya di provinsi-provinsi jajahan mereka, dan hanya dalam kasus seorang budak atau orang yang terhina. Adalah sangat tidak terpikirkan bahwa seorang warga negara Romawi harus mati dengan cara itu. Kematian seperti itulah kematian yang paling ditakuti dalam dunia purba. Kematian dari budak dan orang kriminal, kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi ini kematian bukan kematian biasa-biasa saja. Ini kematian yang sangat brutal, sangat kejam, dan sangat ngeri, penuh dengan penghinaan. Hanya orang-orang terkutuk saja yang akan mengalaminya. Pendapat lain dari seorang penafsir bernama Albert Barth mengatakan demikian. Ini cara penyaliban. Cara penyaliban adalah sebagai berikut: setelah kriminal itu membawa salib, disertai dengan setiap ejekan dan hinaan yang dimungkinkan ke tempat penyaliban. Sebuah lubang digali di tanah untuk menerima kaki salib itu. Salib diletakkan di tanah. Orang yang diputuskan untuk menderita itu dilepasi pakaiannya, jadi ditelanjangi dan direntangkan pada salib itu. Dan tentara-tentara melekatkan tangan dan kaki dengan paku atau dengan tali. Setelah mereka memakukan paku-paku itu ke dalam kayu, mereka menegakkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita padanya. Dan untuk menancapkan dengan lebih teguh di dalam tanah, mereka menjatuhkan salib itu dengan keras ke dalam lubang yang telah digali untuk menerima salib itu. Jatuhnya salib itu dengan mendadak itu pasti memberikan kepada orang yang disalib suatu kejutan yang keras dan meningkatkan penderitaan yang hebat. Bayangkan, kaki dan tangan sudah masuk paku, belum lagi badan yang sudah dipenuhi luka karena cambuk dan harus dibanting dengan agak keras, dan salib itu ketika masuk ke tanah memberikan guncangan yang sangat menyakitkan kepada orang yang disalibkan. Orang yang salib itu lalu biasanya menderita tergantung sampai rasa sakit, kehabisan tenaga, kehausan dan kelaparan mengakhiri hidupnya. Jadi ini hukuman yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menderita luar biasa, lahir batin, sudah dipermalukan. Intinya ini adalah orang-orang yang sangat terkutuk yang merasakan hukuman ini. Itu menurut hukum Romawi bagaimana ngerinya hukuman salib. Makanya pada abad-abad kemudian suatu kaisar menghapus hukuman salib ini karena dirasa sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat kejam bagi seorang hukuman mati. Nah, menurut hukum Yahudi, itu tadi hukuman Romawi. Menurut hukuman Yahudi, salib adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Jadi tadi mereka cenderung menggunakan rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Tapi orang yang
disalibkan itu orang yang sangat terkutuk. Ulangan 21, 22, 23. Kembali ke hukum Taurat. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi orang itu harus digantung pada sebuah tiang. Itu adalah hukuman bagi seorang yang hukuman mati. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Orang ini terkutuk. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi mereka dalam hukuman orang-orang Yahudi, orang yang terkutuk itu harus digantung pada kayu. Dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Jadi dia menebus kita dengan menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu dianggap sangat terkutuk pada saat itu. Karena apa? Karena dia sedang memikul kutuk-kutuk yang seharusnya saya dan saudara-saudara alami. Yang kita punya semua hanyalah kutuk dan kutuk, dosa dan aib. Itulah yang dialami oleh Yesus, yang ditimpakan kepada Yesus, sehingga dia saat itu adalah menjadi orang yang paling terkutuk di muka bumi. Nah, mengapa Yesus itu harus mengalami kematian yang sangat terkutuk? Karena kita sebagai orang berdosa terkutuk di hadapan Allah. Karena kita ini sebenarnya semua terkutuk di hadapan Allah. Tidak ada yang merasa diri paling suci, paling benar di hadapan Allah. Tidak ada. Saya dan saudara-saudara semua sama. Kita orang yang terkutuk. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Orang yang tidak setia itu orang yang terkutuk. Orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Siapa yang setia melakukan hukum Taurat? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menipu. Tidak usah jauh-jauh, langsung jangan menipu saja, semua langsung saya pernah. Atau siapa yang di sini tidak pernah tipu? Itu baru satu. Rajin ibadah, rajin kesepuluhan, rajin semua baik gereja, rajin bantu orang miskin, tapi hutang tidak bayar, itu dosa. Tipu, janjian tidak tepat di janji, itu juga dosa. Waktu janjian, lu di mana? Jam 7 nih, OTW tapi posisi baru puncak mata di tempat tidur. Itu tipu atau tidak? Tipu itu. Ingat ya, syarat masuk neraka itu cuma satu dosa ya. Satu dosa sudah bikin kita semua layak untuk masuk ke neraka. Tidak perlu dosa-dosa, upah dosa, artinya satu dosa. Upah dosa adalah maut, satu dosa saja. Kita sudah layak di neraka. Ulangan 27 atau 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya apa? Orang yang tidak setia terkutuk. Tidak setia melakukan hukum Taurat terkutuk. Orang yang tidak menepati atau menaati perkataan hukum Taurat terkutuk juga. Kita semua ini berdosa di hadapan Tuhan. Nah, yang Tuhan pikul itu adalah semua dosa-dosa kita. Mungkin saudara pikir, saya pernah berbuat baik juga kok. Saya pernah berbuat saleh. Saya pernah tolong orang. Tapi kita semua tidak bisa mengatakan itu dari kacamata manusia. Bagaimana kacamata Tuhan terhadap dosa? Yang pertama, bagaimana Tuhan melihat segala dosa dan kesalahan kita? Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Cemar kain ini adalah apa? Minta maaf, permisi, ini adalah kain pembalut bagi wanita pada saat itu, yang mereka gunakan untuk
menampung darah-darah haid atau menstruasi. Tuhan menganggap segala dosa dan kesalahan kita itu seperti kain yang cemar, tempat darah. Darah itu adalah najis buat Tuhan. Segala dosa kita di hadapan Tuhan itu najis atau kekejian, kejijikan bagi Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab dan menemukan kejijikan, kekejian di hadapan Tuhan, itu saudara ngeri sendiri. Dosa kita di hadapan Tuhan seperti cemar kain yang sangat kotor. Itu adalah dosa kita. Bagaimana dengan kebaikan dan kesalehan kita? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kain kotor sini sama dengan kain cemar yang tadi di Yesaya. Sama artinya kain untuk seorang wanita yang sedang menstruasi. Jadi mau dosa kita, mau perbuatan baik kita di hadapan Tuhan sama-sama najis. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Orang-orang Yahudi, mereka kalau perempuan itu minta maaf sedang haid atau berdarahan, dia tidak boleh dekat-dekat. Misalkan perempuan itu duduk di Mika dan angin dari sana datang, angin itu berhembus dan membawa hawa dari Mika datang ke saya, maka saya juga najis. Jika perempuan itu duduk di kursinya Beni dan ketika perempuan itu pergi, Beni duduk di kursi itu, Beni najis. Karena kursi itu kursi najis yang sebelumnya diduduki oleh perempuan yang sedang menstruasi. Bahkan orang-orang yang kusta itu mereka juga najis, sampai-sampai tidak boleh bersentuhan. Nah kita tuh seperti itu di hadapan Tuhan. Kita tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita semua najis, artinya kita ini terkutuk di hadapan Tuhan. Mau dosa kita, perbuatan baik kita, tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Amin. Mengapa Yesus mengalami kematian yang terkutuk? Yang kedua, karena Yesus mau. Karena Yesus mau menggantikan kita memikul kutuk tersebut. Ingat, upah dosa adalah maut. Kalau mau tanggung ya sendiri-sendiri, tanggung dosanya sendiri. Tidak mungkin bagian menanggung dosa saya, loh bagian sendiri punya dosa. Saya tidak mungkin menanggung dosa orang lain, karena saya sendiri juga punya dosa. Makanya harus ada orang pengganti yang menggantikan pemikul kutuk itu. Nah orang yang menggantikan itu tidak boleh orang yang berdosa. Karena bagaimana mungkin dia seorang yang berdosa, dia harus menanggung hukumannya sendiri. Dia menanggung hukuman sendiri, saya tidak bisa, apalagi dia menanggung hukuman orang lain. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, ia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat itu dia yang tidak berdosa, dan karena dia tidak layak untuk menerima kutuk, telah menjadi kutuk bagi kita. Karena itu kematian Kristus tidak bisa terjadi dengan cara dipenggal, dirajam, dan lain-lain tadi disebutkan. Tetapi harus melalui cara yang terkutuk, yaitu salib, penyaliban. Tidak mungkin Yesus mati dengan cara ditabrak atau terantuk dan kepalanya pincang, tidak bisa. Yesus harus mati dengan cara disalibkan. Orang yang tergantung seperti di hukum Taurat tadi adalah orang yang posisinya adalah kakinya tidak menyentuh tanah, kepalanya tidak menyentuh langit. Artinya apa? Tanah tolak, bumi tolak, langit tolak. Orang itu tergantung tengah-tengah. Tanah dan langit menolak dia. Tetapi dalam hukum Taurat ada satu lagi aturan adalah tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Kalau dia dirajam dengan batu, mungkin dia mati karena pencurahan darah, tapi dia tidak tergantung. Kalau dia cuma digantung di kayu yang biasa saja, dia tergantung tapi tidak ada pencurahan darah. Maka adalah cara yang paling tepat waktu itu adalah memang harus disalib. Karena dia tergantung dan dia mencurahkan darahnya. Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak memberikan nyawanya dan darahnya, darah itu kan hubungannya dengan nyawa. Kalau Yesus tidak memberikan darahnya, nyawanya, tidak ada pengampunan dosa. Yesus dengan kerelaan hatinya menyerahkan nyawanya untuk menebus umat pilihannya di atas kayu salib dengan kematian yang terkutuk. Kolose 2:13-14. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kita ini berdosa itu ibaratnya hutang. Kita hutang sama Tuhan. Seperti halnya dalam doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Kesalahan itu kata yang dipakai di situ adalah debts. Bahasa Inggrisnya debts. Artinya ampunilah segala hutang kami. Hutang kami. Menghapuskan surat hutang itu yang boleh kita hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi kita punya surat hutang itu mengancam kita sebenarnya. Kalau kita tidak bayar, kita dihukum. Nah, bagaimana mungkin kita membayarnya? Kita tidak bisa membayarnya. Karena hukuman maut adalah hukuman dan dosa adalah maut. Harus dengan nyawa kita sendiri. Tetapi Yesus menebusnya. Ayat 14. Dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ketika Yesus dipaku di kayu salib, dia menebus segala dosa, segala hutang-hutang kita kepada Allah Bapa. Makanya setelah semuanya selesai, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Sudah lunas. Itu orang-orang berdosa semua. Saking sempurnanya korban Yesus itu, dia menebus semua orang di perjanjian lama yang percaya nanti kepada dia, mengharapkan kedatangan dia. Dan dia menebus semua orang yang akan ada di perjanjian baru sampai ke manusia terakhir yang akan lahir nanti sebelum dia datang. Semua orang yang ada di perjanjian baru yang percaya kepada Yesus ditebus oleh Yesus. Jadi Yesus tidak mungkin mati dua kali. Jadi kematiannya di Kalvari, di Golgota itu menebus segala pelanggaran kita, karena dia menjadi seorang yang terkutuk, menggantikan kita dan memakukannya pada kayu salib. Itulah mengapa Yesus harus disalib. Tidak mungkin dengan cara yang lain. Di poin yang ketiga, poin yang terakhir, dia disalibkan di antara penjahat. Di ayat yang ke-18, dia disalibkan juga dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Nah, dua orang ini siapa sebenarnya? Menurut tradisi gereja-gereja kuno, yang sebelah kanan yang nanti bertobat itu bernama Dismas, dan yang sebelah kiri ini bernama Gestas yang tidak bertobat. Ini menurut tradisi. Bahkan ada suatu cerita yang muncul di kalangan orang-orang Yahudi waktu itu ketika keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria dan Yesus itu pergi ke Mesir karena mereka pernah melarikan diri ke Mesir. Sampai di tengah jalan mereka bertemu dengan dua orang penjahat. Nah, dua orang inilah yang bernama Dismas dan Gestas. Ini menurut tradisi ya. Saudara mau percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Nah, Gestas ini yang tidak bertobat ini mengancam untuk merampok dan istilahnya mengancam keluarga kudus ini. Tetapi seorang ini yang di kanan bernama Dismas ini menolong dan membantu Maria, dan akhirnya mereka tidak jadi dibegal atau dirampok pada saat itu, sehingga Maria memberkati orang yang menolong atau membantu mereka bernama Dismas ini. Nah, ketika Maria memberkati atau mendoakan orang ini, Yesus kemudian berkata dalam pangkuan ibunya, Yesus berkata, Ibu, 30 tahun lagi aku akan disalibkan bersama dua orang ini. Ini menurut tradisi. Ya, menurut tradisi, bukan firman Tuhan. Tapi ini ceritanya, artinya apa? Seorang yang sebelah kanan bernama Dismas dan di kiri bernama Gestas. Orang-orang di Katolik atau orang-orang Ortodoks memiliki kepercayaan kepada Dismas ini. Mereka menganggap dia seorang santo atau orang suci, Santo Dismas. Artinya apa? Santo untuk orang-orang yang penjahat-penjahat yang mau bertobat
Artinya apa? Masih ada kesempatan untuk orang-orang bertobat. Nah, itu latar belakang ceritanya seperti itu. Nah, kembali ke dia berada di tengah-tengah penjahat ini. Apa artinya ini? Yang pertama, peletakan Yesus di tengah-tengah ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah yang paling jahat dari ketiga orang yang disalib itu. Jadi orang-orang Romawi, mereka kalau salib misalkan 10 atau 5 orang, mereka akan taruh bos penjahatnya itu di tengah. Jadi dia dianggap paling jahat, bos kepala penjahat di tengah. Nah, Yohanes menuliskan Injil di surat Injil Yohanes ini diberikan keterangan yang sangat jelas itu. Yesus di tengah-tengah. Artinya apa? Mereka mau mengejek Yesus bahwa Yesus itu adalah kepala penjahat. Yesus itu orang paling berdosa. Padahal kan Yesus tidak punya dosa. Tapi dengan semua pengaturan itu mereka menaruh Yesus di tengah-tengah. Artinya mereka mau mengatakan bahwa Yesus ini adalah orang yang paling berdosa. Yang kedua, peletakan Yesus di tengah-tengah ini menggenapi nubuat dalam kitab suci. Jadi kalau kita belajar tadi saya banyak bawa kita ke bacaan-bacaan di hukum Taurat, hukum Perjanjian Lama, itu adalah semua penggenapan tentang Yesus. Jadi semua yang terjadi dengan Tuhan Yesus itu adalah semua yang sudah dinubuatkan. Seperti kata Tuhan Yesus, semua nubuatan yang ada dalam Alkitab harus terjadi. Harus terjadi. Yang mungkin yang belum terjadi adalah kedatangan dia kedua kali. Tapi semua yang terjadi pada saat penyaliban, bahkan sampai ia mati, sampai ia bangkit, semuanya itu adalah nubuatan. Dan bahkan dia ditaruh di tengah pun itu adalah nubuatan tentang seorang Mesias yang mati. Yesaya 53 ayat 12b. Sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Jadi Yesus dianggap paling berdosa di antara mereka, paling jahat di antara mereka. Poin yang ketiga ada suatu komentar menarik tentang 3 salib itu. Tulisan dalam pulpit komentar ini mengatakan demikian. Salib yang pertama adalah simbol dari kasih ilahi dan dari keselamatan manusia. Ini adalah salib yang di tengah yang punya Tuhan Yesus. Ini adalah simbol dari kasih ilahi dan dari keselamatan. Salib yang kedua adalah simbol dari sikap tidak bertobat. Ini orang yang tidak bertobat. Dan penolakan terhadap belas kasihan ilahi. Sangat memungkinkan untuk dekat dengan Kristus dalam tubuh, dalam komunikasi, dalam hati. Tetapi karena tidak adanya iman dan kasih, tidak ada keuntungan atau manfaat yang didapat dari kedekatan tersebut. Jadi orang yang tidak menerima Yesus itu, dia dekat dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak punya iman. Nah, kita juga begitu. Kalau kita rajin ibadah, kita rajin bantu orang, rajin berbuat baik, tapi kalau kita tidak punya iman, kita akan berarti sama seperti orang yang menolak Yesus ini. Itu salib yang kedua, simbol dari sikap orang yang tidak bertobat. Salib yang ketiga adalah simbol dari pertobatan dan dari pengampunan. Adalah mungkin bagi orang yang paling busuk, paling kotor, paling hina, paling jahat, paling bejat untuk bertobat, bahkan di detik-detik akhir hidupnya. Artinya apa? Ada kesempatan dari Tuhan. Meskipun lu penjahat, lu sangat berbuat dosa sangat banyak, tapi Tuhan tidak pernah tidak memberikan kesempatan. Selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk orang-orang yang mau percaya dan beriman kepadanya. Sehingga ada 3 jenis kematian yang ada di Golgota. Yang pertama, die in sin, mati dalam dosa. Itu adalah orang yang tidak bertobat. Die for sin, mati untuk dosa. Itu adalah kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, die to sin, mati terhadap dosa. Ini adalah orang yang bertobat. Jadi saudara mau yang mana? Saudara mau mati dalam dosa, artinya saudara tidak mau bertobat? Saudara tidak mungkin dilakukan yang kedua. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Atau saudara mau mati terhadap dosa, artinya saudara bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dan inilah bagian-bagian yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Dan kesimpulannya dari semua ini adalah yang pertama, Yesus mati di tempat terkutuk yaitu Golgota, di luar kota, untuk menyucikan umatnya yang beriman kepadanya. Yang kedua, Yesus mati dengan cara paling terkutuk dan yang paling memalukan
dalam sejarah, agar umatnya yang paling berdosa, yang paling terkutuk, yang paling najis ini terhindar dari kutukan dan murka Allah. Yang ketiga, Yesus mati di antara penjahat-penjahat, menegaskan seberapa besar dosa kita, kita masih bisa diselamatkan oleh iman kepada Tuhan. Dan yang keempat, dengan segala macam penggenapan hukum Taurat ini, dalam kematian Tuhan Yesus, mustahil ada jalan lain ke surga kecuali beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara pikir secara logika saja, Yesus punya penderitaan ini sangat luar biasa. Dan semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Memang orang-orang Romawi yang menghukum dia, memang orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, tetapi semua itu sudah dalam pengaturan Tuhan. Kalau ada jalan lain selain Yesus, buat apa Tuhan Yesus capek-capek datang dan tersalib? Buat apa Tuhan menubuatkan ini, itu, dan sebagainya, dan harus digenapi lagi? Satu-satunya jalan cuma Tuhan Yesus. Makanya sekarang yang model-model seperti Pastor Brian Siwarta atau bagaimana itu, dia mengatakan bahwa orang-orang di luar Yesus juga bisa selamat. Itu adalah suatu pernyataan yang sangat goblok dan sangat tolol menurut saya. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau orang bisa selamat di luar Tuhan Yesus, ngapain Tuhan Yesus capek-capek naik di atas kayu salib dan dipaku lagi, menderita lagi? Hanya melalui Tuhan Yesus saja kita diselamatkan. Saudara mau dekat dengan Tuhan, tapi saudara tidak beriman, percuma. Saudara tidak akan mendapatkan berkat. Seperti judul dari khotbah ini, dia dikutuk supaya kita semua diberkati. Saya bagikan berkat bagi kita, poin rohani. Berkat-berkat apa saja yang kita dapatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, keselamatan. Yang pasti keselamatan. Itu berkat yang paling penting daripada semuanya, keselamatan. Untuk apa seorang punya seisi dunia ini tapi dia tidak selamat? Percuma. Untuk aja saudara punya uang bermiliar-miliar di rekening tapi saudara mati masuk neraka, percuma. Keselamatan ini berhubungan dengan berkat Abraham. Tuhan Allah menjanjikan Abraham melalui keturunannya, melalui keturunan Abraham, suatu saat semua umat di bumi akan diberkati. Galatia 3 ayat 9-14. Jadi mereka yang hidup dari iman. Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dari ini ceritanya dari Abraham. Tiba-tiba dia lompat kepada kematian Kristus. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus telah membuat itu, salib itu, penebusan itu, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada orang di Kupang sini, sampai kepada orang Indonesia, sampai kepada orang Singapura, sampai kepada orang Ethiopia, sampai kepada orang Papua Nugini, semua orang di bangsa-bangsa lain mendapatkan berkat Abraham karena penyaliban Kristus. Dan oleh iman kepada dia, mereka yang di luar bangsa-bangsa Israel bisa mendapatkan berkat Abraham. Artinya apa? Jaminan surga buat kita sudah nyata. Lukas 23 ayat 43. Kita kembali ke kata-kata Yesus kepada orang yang bertobat itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, bukan 10 tahun lagi. Hari ini juga ketika kau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu mati, rohmu, jiwamu ada bersama-sama dengan aku di dalam surga atau Firdaus. Matius 25 ayat 24. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati. Kita diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kita baca selanjutnya di ayat 41, Tuhan bilang, enyahlah orang-orang yang terkutuk. Jadi kita yang diberkati, kita mendapatkan keselamatan, kita juga mendapatkan berkat surga dari Tuhan. Tidak ada dosa. Poin berikut adalah tidak dosa yang terlalu besar sehingga Yesus tidak bisa mengampuni kita.
Sekalipun dosa kita begitu besar seperti seorang penjahat itu, di detik-detik terakhir ketika kita beriman, Yesaya 1 ayat 18b, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini bukan berarti kita mau tunggu detik-detik terakhir untuk bertobat ya, jangan seperti itu. Ada kesempatan, jangan tunda-tunda untuk menerima Tuhan Yesus. Amin. Ini juga bukan berarti kita bisa hidup seenaknya dan berbuat dosa seenaknya. Itu juga suatu tindakan yang tidak benar. Dan poin yang terakhir, yang ketiga adalah kita dilayakan untuk bisa datang langsung kepada Tuhan. Ingat, kita tadi dianggap najis, kita tadi dianggap terkutuk, tidak layak untuk dihadapan Tuhan. Tapi karena kematian Kristus, kita semua layak di hadapan Tuhan. Saya bukakan buat kita Ibrani pasal yang keempat. Apakah ada slide? Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita sebelum berdosa itu tidak layak di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus melayakkan kita dengan pengorbanannya Dia, dengan penebusan yang Dia lakukan, kita punya keberanian untuk menghampiri Tuhan dari tahtanya, supaya kita menerima rahmat, artinya apa? Berkat, menerima kasih karunia, dan menerima pertolongan daripada Tuhan. Jadi berkat yang kita dapatkan adalah yang pertama, kita bisa datang, kita layak di hadapan Tuhan. Kita bisa beribadah hari ini, kita bersyukur. Kalau kita masih hidup dalam hukum Taurat, kita tidak bisa beribadah seperti ini. Saudara harus potong kurban dan sebagainya seperti halnya imam-imam di perjanjian lama. Tapi karena kematian Tuhan Yesus, kita layak datang kepada Bapa dan kepada Dia. Yang kedua, kita mendapat jaminan berkat surgawi. Keselamatan menjadi milik kita. Dan yang ketiga, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dosa sebesar apapun, Yesus bisa mengampuninya. Amin buat firman Tuhan.